Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ansuril mujahidin warhamil mustad'afin wa dammir a'da'ad din wa tmis 'ala amwalihim amin ya rabbal alamin. مع كتاب سنن أبي داود رحمه الله تعالى بسندنا المتصل إلى المؤلف رحمه الله من طريق شيخنا حامد البخاري حفظه الله تعالى قال باب في لزوم الساقة. Bab tentang melazimi bagian belakang tentara, bagian belakang pasukan. Pasukan perang itu disebut khamis karena dia itu dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama qalbun, jantung, itu yang di tengah. Kemudian yang kedua ra'sun, kepala, itu bagian depan. Kemudian ada maimanah, sayap kanan, ada maisarah, sayap kiri. Yang terakhir adalah saqah. Nah, kalau kita berperang, maka ditempatkan di mana oleh pemimpin itu adalah kita taat ya. Disuruh di saqah ya sudah, lazimilah saqah. Disuruh di maimanah, lazimilah maimanah. Adapun untuk pemimpin atau panglima perangnya di mana? Nah, kita lihat hadisnya. Tafadhol. Wa bihi qala an Abi Subair anna Jabir bin Abdillah haddatsahum qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakallafu fil masjid fa yusjid da'if wa yatif wa yad'u lahum. Ya, jadi beliau yatakhallaf, berada di belakang musafir rombongan safar. Kenapa? Yusji, beliau akan menggiring orang-orang yang lemah. Salah satunya misalnya ontanya Jabir itu dia paling terakhir karena ontanya mau sering mogok. Nah, oleh Nabi SAW kemudian disentuh ontanya, kemudian menjadi sangat cepat bahwa larinya itu karena berkahnya sentuhan Nabi SAW. Dan itulah sebabnya para ulama mengatakan bahwa semua mukjizat yang ada di nabi-nabi terdahulu itu juga ada di Nabi Muhammad SAW yang semisal dengannya. Nabi Khadir menyentuh bangunan bisa tegak lagi, maka Rasul SAW menyentuh unta yang mogok bisa berjalan lagi. Nah, Begitu qala baru anama yuqatal musyrikun. An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umirtu an uqatila an-nasa hatta yaqulu la ilaha illallah. Fa idza qaluha mana'u minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha risatum amallahi ta'ala. Ya, jadi atas dasar apa kita memerangi orang-orang musyrik? Atas dasar ucapan la ilaha illallah. Kalau mereka sudah mengucapkan la ilaha illallah, sudah nggak diperangi lagi. Nah, sehingga tadi dalam kasus yang kita baca di pagi tadi, ada orang membunuh orang yang sudah menampakkan imannya, dicela oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bagi qala an-nasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa yastaghfiru qiblatana wa ya'khudhu dhabihatana wa yusallu salatana. Fa idza fa'alu dhalika harumat alaina dima'uhum wa amwaluhum illa bihaqqiha. Lahum ma lil muslimin wa alaihim ma 'alal muslimin. hadis ini menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu diutus dengan pedang, kemudian muqatilan nas, sehingga orang-orang yang mengatakan bahwa Islam itu agama rahmatan, tidak ada perang, tidak ada jihad, ngawurnya bukan main itu. Muqatilan nas, berperang, terus berperang dengan apa? Dengan roti itu kan. Kemudian dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, "Bu'ithu baina yaday sa'ah bis-sayf." Sangat jelas. Nah, sehingga kalau dikatakan tidak ada pedang, itu sangat tidak benar. Ada pedang, tapi pedangnya pedang rahmat, pedang yang tujuannya menyelamatkan orang dari neraka menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bihi qala an Anas bin Malik qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umirtu an uqatila al-musyrikin wa qala bima'na. nah, Bihi qala an Usamah bin Zaid qala asana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sariyatan ila Hurakat mana satu tempat. Karena biru bina harapu fa'adrak rajulan
Falamma ghashaynahu qala la ilaha illallah fadaraballahu hatta qatalnahu. Fadzakartuhu linnabi sallallahu alaihi wasallam faqala man laqad la ilaha illallah yaumil qiyamah. Faqultu ya Rasulullah innama qalaha makhafata silah. Qala afala syaqaqta an qalbihi hatta ta'lam min ajli dzalika qalaha am la. Man laqad la ilaha illallah yaumil qiyamah fama zala yaquluha hatta laqitu an lam uslim illa yauma idzin. Fanadhiru, lalu mereka mengetahui man laka bila ilaha Allah man yu'inuka, siapa yang bisa membantu kamu untuk menghadapi la ilaha illallah idza ja'at yaumul qiyamah, jika datang pada hari kiamat, dalam bentuk seseorang yang membela pengucapnya. Jadi amalan-amalan manusia itu nanti akan ada bentuknya besok di akhirat. Nah, maka maksudnya Nabi, kalau nanti ucapan la ilaha illallah yang sudah dia ucapkan itu sudah berbentuk menjadi seseorang dan melibat kamu ditolong siapa nanti? Artinya saya tidak ikut campur, saya tidak mau nolong kamu besok di akhirat. Mungkin maksudnya ancaman keras dari Nabi SAW supaya jangan diulang lagi, dan tidak boleh seperti itu karena kita hanya menghukumi secara zahirnya, sehingga beliau mengatakan afala syaqaqta an qalbih. Nah, itu diambil darinya satu kaidah yang sangat masyhur, nahnu nahkum bil dhawahir. Adapun syarahnya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qala dari bin Aswad annahu akhbarahu annahu qala ya Rasulullah araita in laqitu rajulan min al-kuffar faqatalani fadaraba ihdayati bisayfi summa lada minni bisa jaratin lada berlindung. Faqala aslamdulillahi fa'aqturuhu ya Rasulullah ba'da an qalaha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqtulhu. Faqultu ya Rasulullah innahu qad ayati. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqtulhu fa in qataltahu fa innahu bimanzilatika qabla an taqtulahu wa anta bimanzilatihi qabla an yaqula kalimatahu allati qala. Fa in qataltahu, kalau kamu nekat membunuh dia padahal sudah mengucapkan la ilaha illallah, fa innahu bimanzilatika, maka sebenarnya dia itu setingkat dengan kamu, maksudnya haramud dam. Kamu kan muslim, berarti kamu itu haramud dam, darahmu haram untuk dibunuh. Nah, dia itu juga haramud dam karena sudah mengucapkan la ilaha illallah. Wa anta bimanzilatihi, dan engkau adalah setingkat dengan dia qabla an yaqula kalimatahu allati qala, sebelum dia mengucapkan kalimatnya yang dia telah ucapkan. Apa yang dimaksud wa anta bimanzilatihi? Kamu setingkat dia. Sebelum dia mengucapkan kalimatnya, itu adalah halalud dam, ya kan? Maka wa anta bimanzilatihi, maksudnya engkau menjadi halalud dam karena kamu itu membunuh seorang muslim. Kalau kamu nekat membunuh orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah, kamu bisa dikisos kamu karena kamu apa? Halalud dami. Nah, karena itulah mazhab Khawarij mereka mengatakan bahwa orang yang melakukan dosa besar itu dianggap kafir. Gara-gara apa? Mereka menafsirkan bimanzilatihi itu fil kufur. Nah, ini takwil yang salah. Takwilan ahlus sunnah wa anta bimanzilatihi bukan fil kufur tapi fi halalid damnya. Jadi bukan bicara masalah Islam kafir, bukan. Itu takwilan yang sesat. Nah, Bihi qala tunahi an qatlina bi asama disujud. Anjari bin Abdillah qala ta'asa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sariyatan ila khos'an tak kesana nasab minum disujud ta'asra afihim al-qatla qala pada wadalikan Nabi
sallallahu alaihi wasallam fa'amara lahu binisfil aqli. Faqala nisfil aql yang nisfil diyah. Dia disebut akal karena untanya diikat, diikul supaya tidak lari. anna bari'an min kulli muslimin yaqimu baina adlil musyrikin. Qalu ya Rasulullah bima? Qala la tara narahumah. La tara'a, tidak boleh saling melihat kedua api keduanya. Artinya tidak boleh bergaul dengan orang kafir, karena kalau bergaul itu nanti akan saling melihat apinya. Saya masak, dia melihat, dan dia masak, saya melihat. Wa isnadut tara ila nar majaz, dan disanadkannya melihat kepada api itu majaz, yang melihat bukan apinya ya, tapi maksudnya apa? Orangnya. Begitu ini qala Rabun fi tawali yang maslahin. Andi bin Abbas yang qala nazalat in yakun minkum isruna sabiruna yaghlibu mi'atain. Fasaqqa dhalika 'ala muslimin in faradallahu 'alaihim alla yafira wahidan min ashrah. Summa innahu ja'a tahrifan faqala al-ana khaffafa Allahu ankum. Qara'a Abu Taubah ila qawlihi yaghlibu mi'atain. Qala falamma khaffafa Allahu ta'ala anhum minal iddah naqsa min as-sabri bi qadri ma khaffafa anhum. Nah, kembali ke bab sebelumnya tadi ya. Kalau belum kita jelaskan babnya. Bab larangan membunuh orang yang menjaga diri dengan sujud. Jadi ketika kita serang, kemudian ada orang kafir mengucapkan la ilaha illallah, nggak boleh dibunuh. Yaitu hadis yang sebelumnya tadi. Nah, bagaimana kalau dia tidak mengucapkan la ilaha illallah tapi melakukan sujud nih? Nah, sujud ini kan sikapnya orang-orang beriman ketika salat. Nah, apakah ketika dia sujud itu sama dengan dia mengucapkan la ilaha illallah? Nah, ternyata di sini oleh Nabi SAW beliau mengatakan fa'amru lahum binisfil aql, disuruh untuk membayar separuh diyat. Nah, berarti sujudnya itu menunjukkan tidak boleh dibunuh, karena kalau boleh dibunuh maka tidak mungkin Nabi akan membayar diyatnya, karena orang yang halal dibunuh tidak perlu diganti dengan diyat. Termasuk juga dalam hadis yang lain, yaitu kalau seseorang mengatakan sobakna, kami sudah pindah agama, maksudnya apa? Kami ikut agama kamu. Nah, itu tidak boleh dibunuh, karena orang-orang kafir itu nggak paham bagaimana cara masuk Islam, sehingga ketika mereka melakukan sobakna itu maksudnya kami gabung sama kamu, jangan perangi kami. Waktu itu Khalid bin Walid karena mendengar sobakna langsung aja dibantai. Kemudian Nabi SAW bersabda, ana bari'un mimma sana'a Khalid. Karena mestinya kalau dia mengatakan sabana atau mengucapkan apapun yang menunjukkan bahwa dia sudah gabung dengan umat Islam, maka hendaklah dijaga darahnya ya. Kalau sekarang misalnya kami ikut santri Pak, ikut santri itu gimana? Ya berarti Muslim, karena apa? Santri adalah orang Islam. Nah, nanti baru diajari kalau kamu mau masuk Islam betul, ucapkanlah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tidak cukup mengatakan ikut santri dan sebagainya. Nah, ada pun bab berikutnya, lari pada hari perang, ini termasuk dosa besar. Tetapi kemudian di awal Islam itu tidak boleh lari meskipun 1 lawan 10. Tapi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah mengetahui kelemahan umat Islam, akhirnya kemudian tidak boleh larinya itu apabila 1 lawan 3. Kalau 1 lawan 2 belum boleh lari. Kalau dulu 1 lawan 10 ya. Sekarang 1 lawan 2 yang tidak boleh lari. Nah, anak Abdullah bin Umar haddatsahu annahu kana fi sariyatin min saraya Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala fahasan nasu lari. Ucar acir.
فحصل الناس فرصة فقلت في من حصل قال فلما درسنا قلنا كيف نسمع وقد فرغنا من الذهب وبؤنا بالغدد فقلنا ندخل المدينة فنتصدق فيها وندخل ولا يرانا أحد قال فدخلنا فقلنا لو أردنا أن نسمع على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن كانت لنا توبة أقمنا وإن كان غير ذلك ذهبنا قال فجلسنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل صلاة الفجر فلما خرج قمنا إليه فقلنا نحن الفرارون فأقبل إلينا فقال لا بل أنتم الأبطالون قال فدنونا فقبلنا يده فقال إنا فئة المسلمين bal antumul akarun, bahkan kalian itu orang-orang yang kembali, yaitu kembali kepada perang. Maka kamu pun mencium tangan Nabi SAW. Ini dalil mencium tangan. Tapi hadis ini dhaif karena ada Abdurrahman ibn Abi Layla. Coba dilihat hadis ini, dia mengatakan sahih atau dhaif. Bukhari, benar. Nomor berapa? Isnadu dhaif, nggak dijelaskan dhaifnya kenapa? Jelaskan tidak? Apa? Nafi bayan, tapi paras. Berarti sama ya, dhaif. Tapi dari hadis-hadis yang banyak kita temukan bolehnya mencium tangan. Adapun mencium kaki tidak sahih, dan nanti akan kita bahas pada babnya ya. Kemudian yang dimaksud an-nafi'atul muslimin, saya adalah kelompok kaum muslimin, itu yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Anfal ayat 16. وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ. Boleh lari kalau dua kondisi ini. Kondisi pertama mutaharrifan liqital, untuk taktik perang, jadi pura-pura mundur padahal akan maju lagi. Kemudian yang kedua adalah mutahayyizan ila fi'ah, bergabung kepada kelompok umat Islam yang lain. Jadi kita menghadapi orang banyak dan kita nggak mampu, akhirnya kita lari mundur untuk bergabung kepada kelompok yang lebih besar supaya kita bisa nyerang lagi nanti. Nah, itu yang disebut mutahayyizan ila fi'ah. Nah, kalian lari karena tidak mampu menghadapi, kemudian balik ke Madinah, itu sama dengan mutahayyizan ila fi'ah, nggak ada masalah. Lebih qala an Abi Sa'id qala nazalat fi yaumi Badrin wa man yuwallihi yawma idzin tadurun. Orang Badar tahun 2 Hijriah. Insyaallah nanti sirahnya dilanjutkan Ustazah Muwaddah, tapi mungkin sirahnya yang lain ya, karena sirah yang kemarin tuh menurut Ustazah cuma terlalu pendek. Yang lebih bagus sirah yang lebih populer, yaitu judulnya Al-Urjuzah Al-Mi'iyah, 100 bait rujuzah tentang sirah Nabi SAW. Nah, itu lebih lengkap dari mulai lahir beliau sampai dengan wafat beliau sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya babun fil asir yukrahu 'ala al-kufr. Orang yang ditawan dia dipaksa untuk kafir, seperti misalnya kondisi Ammar bin Yasir, disiksa-siksa, kalau tidak mau kafir akan dibunuh. Nah, Bagi yang qala an Khattab qala atayna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa mutawassidun burdatan fi Ka'bah. Fasyaqawna ilaihi faqulna ala tastamsidu lana ala tad'u wa lana. Bicara sama muhmarun wujuhin karena marah, dan ini sunnah Nabi yang mahjur ya. Kalau marah itu tidak diungkapkan dalam bentuk kata-kata atau tangan atau kaki, tapi hanya di wajahnya saja. Nah,
Faqala qad kana man qablakum yaqulu rajulu fayuqalu lahu minal ardi summa yu'ta bil minsyar fayaj'alu ala ra'sihi fayaj'alu fil qadaini ma yasrifuhu dhalika an dinihi wa yumshatu bi amsyatil hadid ma tuna'atun min lahmin wa asabama yasrifuhu asobin dan asab dan urat. Jadi urat-uratnya kena apa? Rusak dengan sebab disisiri besi dari ini. Wallahi bayitin manamlah mubadar amrah hatta yasir rakib matena san'at wa hadramaut ma yakhafu illa Allah ta'ala wa tiqa ala manamati walakinnakum ta'jabun. Nah, ini ketika Nabi masih di Mekah ya. Nah, kenapa beliau tidak mau mengajak perang ya, karena belum punya kekuatan. Nah, sehingga perang itu ada waktunya. Jadi tidak harus kita melakukan perang, karena kalau sebelum waktunya perang malah itu akan menyebabkan habisnya kita sendiri. Karena itu harus diwajari ketika ada serangan dari saudara-saudara kita di Palestina ke arah Israel, kemudian ada perselisihan di antara umat Islam. Apakah sikap itu benar, apakah sikap itu tidak benar? Yang mengatakan tidak benar karena menganggap bahwa saudara-saudara kita itu belum punya kekuatan, sehingga ketika menyerang malah menyebabkan rusaknya perkampungan kaum muslimin yang dulunya sudah lumayan bagus. Tapi masalah-masalah ini karena khilafiyah ya, dan kita bukan ulama, kita punya konsep masalah-masalah baru itu serahkan kepada ulama-ulama yang lebih memahami. Kalau misalnya masalah Filistin ya, tentu saja yang lebih memahami Filistin ya orang-orang sana, wallahu a'lam bishawab. Hanya melihat dari jauh ya, dari Saudi atau melihat dari Indonesia ya, mana tahu apa kondisi dalamnya mereka ya. Jadi kalau mereka berijtihad menyerang ya biar saja, mereka lebih paham dengan kondisi mereka itu. Nah, kemudian dari kata-kata ini hatta yasirur raqib ma baina Sana'a wa Hadramaut ma yakhafu illa Allah ta'ala. Ini dalam hadis yang lain, tasirul dhainah, seorang wanita berjalan, artinya dia itu safar sendirian tanpa ada mahramnya. Nah, itulah yang menyebabkan sebagian ulama berpendapat boleh seorang wanita safar tanpa mahram apabila dia itu aman, yaitu misalnya ma'anisa infiqah, bersama wanita-wanita yang terpercaya. Tapi pemahaman seperti ini tidak begitu kuat, karena ini Nabi tidak bicara tentang hukum, ini Nabi hanya menceritakan ya, besok itu akan ada kejadian seperti itu. Adapun hukum sudah dijelaskan oleh Nabi dalam hadis yang lain, la yahillu limra'atin tu'minu billah masyrata lailatin aw kama qala ya. Jadi wanita safar tidak boleh tanpa mahram, haram. Maka dahulukan dalil yang jelas daripada dalil yang tidak jelas. Nah, jasus itu kalau kafir jelas dibunuh, tapi kalau muslim bagaimana? Ini kita bahas nanti. Bagi ilai kala atau bagi punya Abi Rafiq, bahkan akadikan di Ali punya Abi Thalib. Kala sami itu alian alaihi salam, yaqulu ka'asami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana wasitari wa mikdad. Kala intariku hatta ta'tu rawdatal khawfin. Ini nama tempatnya. Fa inna biha dha'inah, Allahnya itu perempuan. Fa inna biha dha'inah ma'aha kita pun pamudu minhal. Pamuntarakna kata'atai bina khailuna hatta ataina rawdah ka'idana nubidba'ina. Ta'atai bina khailuna, lari kencang bersama kami, kuda-kuda kami ya. Dari kata-kata abun yang artinya lari. Nah, Fakulna lalu milik kitab. Fakalat ma'in dimin kitabin. Fakultu lalu dicinang kitab. Lalu kian nasihat. Fa'ahrajathu min ikon sihat. Ekos itu adalah gelungan rambutnya. Jadi dia menyembunyikannya di situ supaya tidak ketahuan. Dan ini menunjukkan fadilahnya para sahabat. Mereka itu yakin betul dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sudah mengatakan kamu bawa surat, kalau kamu mengatakan tidak nih, kalau kamu tidak berikan lanul qiyana fiyah, saya telanjangi kamu. Nah, orang kafir zaman dulu masih bagus, dibilangi tak telanjangi itu nggak mau dia. Hanya dia ngalah. Ini kalah dengan orang Islam zaman sekarang, mereka malah buka-bukaan. Nah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kaidah huwa min hati dunia,
Berka'ah ila nasi minal musyrikin yudhirihum biba'di amri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala mahada ya Habib, faqala ya Rasulullah la ta'jal alaiya fa'in kuntu amra. Imra'an mulsaqan, seseorang yang ditempelkan pada orang-orang Quraisy. Walam akun min anfusiha wa inna Quraisyan lahum biha qarabatin yahmuna biha ahlihim di Makkah. Yang dimaksud musaq itu merupakan halif, ya, jadi orang yang mengadakan perjanjian hilaf. Zaman dulu kan ada gitu kan, sehidup semati atau hartaku hartamu disebut halif, itulah yang disebut musaq. Fa'ahbabtu idza fadani dzalika an atahida fi niyatan yahmuna qaradati bidar. Allah ya Rasulullah maka nabi nifkin wa rafidatin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadaqakum. Faqala Amr ta'ni adribu unuka hadzal munafiq. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad shahida badran wa ma yadri kala anna Allah ittala'a ala ahli badrin. Faqala i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Jadi boleh nggak dibunuh kalau jasus kafir muslim? Boleh, karena di sini ta'ni adrib unuka hadzal munafiq, dan Nabi tidak mengingkari. Nabi juga cuma mengatakan, oh nggak bisa, dia ini kan syahid badran. Artinya seandainya dia itu bukan syahid badran, mungkin sudah diizinkan oleh Nabi SAW untuk dibunuh. Karena apa? Karena Nabi tidak mengingkari Sayyidina Umar. Ini berarti menunjukkan bahwa ini sesuatu yang benar ucapannya Sayyidina Umar ini. Maka kata Syekhuna Shalih Al-Fauzan, jasus muslim bunuh. Kenapa? Karena dia itu doror terhadap kaum muslimin, sementara Rasulullah bersabda la doror wa la dirar, sehingga muncul kaidah ad-darar yuzal. Dan itulah yang terjadi sekarang ya, dari saudara-saudara kita di Palestina, kalau ketangkap orang-orang yang menjadi jasus bagi Israel yang mereka bunuh. Ini laikala an aliyin bihadil kisah qala intalaka hatiku faqad ada ila an Makkah anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam qad sara ilaikum. Faqala fihi qalat mana ikitatun pantahaina wajibna ma'ana kitatan. Faqala aliyah walladhi yulaku bihi la'akulan mati ala tudrijan wa kitab. Siapa kata? Fantahainaha, apa itu intahaina? Dalam riwayat yang lain itu fattashnaha, kami periksa dia. Nah, setelah diperiksa nggak ketemu, akhirnya diancam dibunuh. Nah, katanya tadi diancam ditelanjangi, yaitu dua-duanya benar. Jadi ada dua ancaman. Mungkin juga pertama diancami telanjang, kemudian yang kedua diancami bunuh, atau sebaliknya. Jadi kalau itu jasus ini. Nah, kalau jasus ini dibunuh atau tidak, karena kafir ini itu kan hukum asalnya haram darahnya. Al-Furat bin Hayyan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bi qatlihi. Bahkan ainan di Abi Sufyan, bahkan hanifan bi rajulin min al-ansar. Qala bi halaqatin min al-ansar faqala inni muslim. Qala rajulun min al-ansar ya Rasulullah innahu yaqulu inni muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna minkum rijalan nakiluhum ila imanihim faminhum Furat bin Hayyan. Nah, di sini ada kata-kata amara bi qatlih. Nabi menyuruh untuk membunuh dia, berarti boleh jasus ini itu dibunuh. Tapi ini memang mas'alatun khilafiyatun. Kalau menurut Imam Malik, dengan sebab dia menjadi jasus itu zimminya hilang. Jadi kalau dia kafir mu'ahad, ahadnya hilang. Kalau dia kafir zimmi, zimmahnya hilang. Kalau dia kafir musta'man, istimannya hilang. Dengan sebab apa? Menjadi jasus tadi. Karena seorang zimmi, mu'ahad, musta'man itu tidak boleh melakukan tajassus. Jadi memang ini masalah khilafiyah. Pada kafir ada dua ya, ada harbi yang memerangi, ada silmi yang tidak memerangi.
Nah, kafir silmi itu ada 3, ada dhimmi sudah kita bahas, ada musta'man yang akan kita bahas, ada satu lagi mu'ahad atau mu'ahid, 2 bacaan. Nah, Ansalamah bin al-Aqwa an-Nabi qala atan Nabi sallallahu alaihi wasallam aidan minal musyrikin wa huwa fi safarin fajalasa inda ashabihi summa salla faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam utlubuhu faqtuluhu qala tasaddaqtum ilaihi faqataltuhu wa aradtu salbahu wa nafalani iyahu. insalla ay insarafa, dia pergi. Jadi setelah selesai melakukan tajassus, nah kemudian dia segera pergi. Nah, pas dia bercepat-cepat pergi itu malah kongangan. Jadi Nabi kan orangnya cerdas ya, jadi melihat gerak-gerik orang itu paham dia, oh ini jasus ini. Nah, pas sabaqtum ilaihi faqataltuh, ini cerita yang tadi saya sebutkan di pagi hari, bahwa dia langsung lari dengan kakinya dan bisa mengejar orang itu padahal dia menggunakan unta. Maka salapnya diberikan kepada Salamah ya. Jadi Nabi bertanya waktu itu, man qatalah? Mereka mengatakan Salamatu binul Aqwa. Maka beliau menjawab, lahu salabuhu ajma'. Ya. Qala Abinya bin Salamah qala hadatsani Abi qala wasautu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ghazina qala faqina mana Duha, makan waktu duha. wa amatuna musyatun bina da'afa ija ada jalan ala jamarin ahmar Fantaza talaqan, dia mencabut satu tali dari kulit, min hikwil ba'ir, dari pinggangnya unta. Pokoknya tebihi jamaluhu sumaja'a yatawadha ma'al Barang mara'an da'afat tuhum Bari kata dahrihi Faraja ya'tu ila jamalihi Fa'at lakabu Suma anakabu Bapak ada alaihi Suma faraja yarkuduhu Wa'at ba'amu rojulun. Yarkuduhu artinya apa? Di dalam Quran ada Urkud biri jelik, menendang. Kenapa ditendang? Kenapa ontanya ditendang? Nah, berarti antum belum pernah naik kuda. Jadi kalau mau kudanya berjalan itu caranya perutnya ditendang gitu. Itu sama dengan gas. Kalau mau ngerem caranya tarik tali kekangnya itu berhenti. Nah, Fa'at rojulun Man aslama ala nakotihi wa warqa'a dia amsalidah rilqon. warqa itu kemudian sudah ya, abu-abu atau coklat. Amsal itu yang paling bagus. Kalau farastu akdu fa'adabtuhu warak sunakati indah warakin jamal Wakuntu indah warakin nakah Sima dapatkan tu hatta kuntu indah warakin jamal Sima dapatkan tu hatta ahatu Bihitamil jamal Fa'anah tuhu Farah mawada'a Duktadamu bil ardi Ihtaratu sayfi fa'adri turaksahu fanadaro. Fanadaro, dia jatuh. Wajib kebirahiratihi wa ma'alaiha abuduha Astagfirani Rasulullah SAW Binas muktilan kepala Maka telah rujul faqalu Salamatu minul aqwa Qala mahusal tubuh ajma' Qala Harun Nadalah Jahashi. Ada di sini. Nah, dan menunjukkan bahwa yang berhasil membunuh seseorang dari kalangan kafir harbi, maka dia berhak untuk mendapatkan salapnya, sehingga salap itu tidak digabungkan di dalam ghanimah, itu khusus bagi orang yang membunuhnya. Dan itu sekaligus menunjukkan bahwa Islam itu sangat-sangat memperhatikan masalah pekerjaan manusia. Pekerjaan manusia itu ada nilainya, sehingga yang kerjanya lebih banyak maka dia mendapatkan gaji lebih banyak, itu dari sisi dunia. Dari sisi akhirat pun juga
pahalanya lebih besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajruki ala qadri nasabiki. Nilai kala terjun fi embatin Bismillah tulika anak diri menyasar anak Nu'man yakni Ibnu Muqarras kala Sayyid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila lam yuqatil min awalin nahar akhar al-fitar hatta tazula syamsu kata kuliah wa yanzilun nasru. Nah, ini yang saya sampaikan tadi ya, waktunya ada dua. Yang pertama waktu bakur awalun nahar, kemudian waktu yang kedua adalah ba'da zawal. Berikutnya fima yu'maru bihi min as-samti indal luqa, ketika jumpa musuh, yaitu ketika perang itu diam, nggak usah teriak-teriak, karena teriak-teriak itu mengurangi tenaga kita. Nah, Begini para antaisi bani Uqbah kala kana asal Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu nasofa dan ini sahabat Nabi ya, bukan Nabi. Adapun yang Nabi, hadis berikutnya. Begini para antaisi an Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu bismillah. Nah, berarti yang marfu yang hadis kedua ini, tetapi hadis yang kedua ini mukhtalafun fih. Ada yang mensahihkannya, ada yang mendhaifkannya. Kalau yang sahih, yang jelas sahih yang sebelumnya tadi ya, yang mauquf tadi. Karena dalam jami' usakhir kita kan sudah belajar jami' usakhir di generasi pertama, itu di sini kita temukan ditaifkan Al-Ghani. Generasi kedua kita pelajari sahih jami' usakhir, karena dari pengajian jami' usakhir di generasi pertama itu kita ngambil kesimpulan kurang cocok untuk dikaji karena banyaknya hadis-hadis dhaif dan palsu. Terus kita ganti dengan sahih jami' usakhir. Dan di generasi ketiga malah kita tiadakan karena kita ambil pelajaran ternyata kitabnya banyak sekali kesalahannya. Betul. Begini para batun firajuli yang tarajal indanika. Apa ya tarajal? Di sini bukan persisir ya, perjalanan. Persisir waktu perang nggak ada gunanya. Begini para batun firmulana biharfin. Loh, belum dibaca Anil Bara. La tastajil fi zawaj wal qira'ah. Begini para anil bara para lama laki Nabi sallallahu alaihi wasallam an-musyrikin yang mengenai apa syafu nazala antara tinggi atau jannah. Mengkasyahu mereka kocar kacir. Dan ini pernah dilakukan oleh Ustaz Mudzakir dan kawan-kawan waktu itu tahun Pagar-pagaran Solo tahun berapa? 98 ya. Nah itu nggak tahu saya 98 atau berapa, kayaknya 98 tuh ya. Nah itu kita para santri diajak beliau untuk keliling Solo untuk menghalau orang-orang yang membakar-bakar itu. Nah waktu kita melihat, kita jumlahnya 300 orang dari barat nih, keliling Solo kan itu. Terus ketemunya itu di Jalan Slampariati. Nah si pembakar ini dari arah timur, dari arah Geladak itu jumlahnya ribuan, banyak sekali, mungkin 3.000-an atau berapa gitu. Kita cuma 300. Nah tapi alhamdulillah ya, beliau kemudian menggunakan taktik tetap tenang, jangan cepat-cepat, bahkan yang asalnya berjalannya mobilnya agak cepat itu dibuat lambat, kemudian pada turun dari mobil dan berjalan kaki. Itu contohnya yang hadis tadi ya, yaitu at-tarajjul indal liqa, maka berjalan kaki dan menampakkan kekuatan. Akhirnya ketika berjumpa antara 300 dengan 3.000 tadi atau 1.000-an tadi, tiba-tiba mereka jadi nol jumlahnya karena ketakutan semuanya. Mereka masuk ke gang-gang itu sampai hilang semuanya. Nah salah satu dari mereka itu kemudian tobat. Kemudian kita tanya waktu itu, kenapa kalian dulu pas ketemu kita kok lari ini? Dia mengatakan kami ketakutan karena kalian bawa pedang-pedang yang mengerikan, jumlah kalian banyak, padahal nggak ada yang bawa pedang, kita cuma bawa tongkat saja.
itu kalau benar perkataan orang tadi, itu berarti ada malaikat-malaikat yang bersama kaum muslimin pada saat itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Betul. Kebihi naikala gabung fil kholaya fil khuyala fil harbi. Khuyala sombong. Jabir bin Atik anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yaqul minal ghairati ma yuhibullah wa minal ma yuhibullah. Fa amal lati yuhibullah fal ghairah fil riba. Fa amal ghairah allati yuhibullah fal ghairah fil ghairi riba. Ghairi riba maksudnya tanpa sebab gitu. Ada sebab, maka ghairah wajar nih. Misalnya istri chattingan sama cowok, itu suaminya ghairah masuk akal. Wa inna minal khuyala ma yujidullah wa minha ma yujidullah. Fa amal khuyala allati yujidullah fahtiyari rajuli nafsahu indal kitab wahtiyarihu inda sadaqah. Fa amal allati yujidullah fahtiyarihu indal kitab. Jadi khuyala yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang pertama indal harb, indal qital nih. Jadi misalnya dia berjalan petanteng, petenteng supaya apa? Musuhnya ketakutan ya kan. Atau dia pakai senjata yang mewah, yang mahal, samurai misalnya, menampakkan kekayaannya. Nah, itu enggak ada masalah untuk menakut-nakuti musuh. Yang kedua adalah ikhtiyaluhu inda sadaqah. Ketika sedekah, ya, artinya kalau sedekah langsung banyak. Seolah-olah seperti orang yang sombong. Jadi misalnya ada tawaran ya, ini siapa yang mau sedekah 100.000, langsung ambil 1 juta dilepaskan, seolah-olah apa? Seperti orang sombong itu maksudnya. La yubali bima a'ta, nggak peduli dengan berapa yang dia keluarkan. Betul. Kebihi naikala gabung fil rajuli Istasar ditawan. An Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ba'sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aswatan ainan wa amara alaihi asima bin Sabit. Karena baru lahu Hudailun di Qoritin min ati rajulin ramai. Hudailun nama suku ya. Pada ma'ahas sabihim asim raja'u ila Qordad. Faqalu lahu injilu. Al-Qordad itu adalah bukit. Jadi bukan nama tempatnya. Kalau Qirdun, Qordad bukit. Beda ya. Faqalu lahu injilu fa'atu bi'aidikum wa lakum al-ahdu wal misab alla naqula minkum ahadan. Faqala asim ama anna fala anjilu fi binnati kafir. Para mauhum bin nabarin. Maka kalau asiman fi sab'ati nafarin wa nazala ilaihim salah satu nafarin alal ahdi wal misab minhu Khubib Zaid bin Dafinah dan orang yang lain lagi. Dan mastamkanu minhum atlaku autar kisihim radatuhum tidak Autar tali kisi busur. Faqala rajul salis rada awalil badri wallahi la ashabukum innali biha ulai la uswatan fajaruhu fa'aka ayas habahum faqataluhu kalau bisa kupet asiran hatta ajma'u qatlahu fasta'ala Musa yastahiddu biha para makhluju bihi yaqtuluhu qala lahum hubeb ra'uni rakaataini summa qala wallahi laula an tahsidu mati Jazaan itu apa? Naqidus sabr, kebalikan dari sabar, kalau kesah. Ini dia khawatir apa? Orang-orang kafir bersangka buruk terhadap dia. Salat itu karena dia tidak sabar akan mendapati kematian. Padahal dia sudah pasrah, mau mati nggak ada masalah, yang penting di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, malah senang dia mati syahid.
Dan inilah orang yang pertama kali mensunnahkan salat sunnah sebelum dibunuh. Dan ini sunnah yang jarang, karena jarang orang mengalami kondisi seperti ini. Nah, dan Khubayb ini termasuk waliullah, karena ketika dia diikat itu, dia tiba-tiba makan buah-buahan yang tidak dimusimkan pada saat itu. Misalnya tidak musim anggur, dia makan anggur, sehingga mereka merasa heran, ini dapat dari mana orang ini, kita ikat dan kita tidak mengasih apa saja, apapun. Nah, maka ini seperti apa? Karomahnya Maryam. Lebih ilai kala an ambil kami Abi Sufyan ibni Usaid ibni Jariyah as-Saqafi bahwa Halifun ibni Zahra bukan min ashabi Abi Hurairah pada dalam hadis. Babun fil kumana, bab sniper. Lebih ilai kala an bara in hadis kala ta'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala rumati yang ma'rufin maka nukamsi marijulan Abu Dawud dan Jibril bahwa kala in ra'aitumuna akhattafuna tayru fala tabrahu min makanikum hada hatta ursilalakum. Takhtifun at-tayru, burung-burung itu apa? Apa namanya? Menyambar kami, itu adalah kinayah dari kekalahan. La tabrahu, jangan tinggalkan tempat, tetap berada di atas bukit menjadi para sniper. Nah, Ya ra'aitumuna hazalnakum fa'ata'nahu fala tabrahu hatta ursila ilaikum. Qala fa'azalnallah qala fa'ana wallahi ra'aitu nisa yastatikna 'ala al-jabali. Faqala ashab Abdillah bin Jubair al-ghanimah ay qamul ghanimah. Bahar ashabukum ay al-ghanimata ay qaumi, ghanimah wahai qaumku, al-ghanimata ay khudhul ghanimah. Dara ashabukum famatan tadirun faqala Abdullah bin Jubair anasitum maqala lakum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalu wallahi lanatiyanna nas wala nasibanna minal ghanimah fa'atahu fasurifat wujuhum wa akbaru min hazimin. Itu gara-gara tidak taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita maklumi ya, kenapa? Karena saat itu belum diturunkan ayat tentang ghanimah. Seandainya sudah diturunkan ayat tentang ghanimah, mereka nggak akan turun ya. Karena ghanimah akan dibagi. Nah, mereka turun tuh karena loh yang di bawah sudah rebutan ghanimah, kita nggak ikut ngambil, nggak dapat jatah nanti. Nah, maka mereka turun gara-gara apa? Waktu itu belum ada pembagian ghanimah. Kawin fisukuf, sok-sok dalam perang. Ini adalah an Hamzah bin Abi Usaidin an Abi Bakar pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinastafafna yang mabadrin. Ila aksabukum yakni ila wasyaukum farmuhum bin nabli wastatakum nablakum. Wastabuku, dan sisakan, jadi jangan semuanya diserangkan, karena kalau nanti dibutuhkan kita nggak bisa menyerang mereka lagi. Jadi kalau sudah mereka itu mendekat menyerang, maka langsung disambut dengan hujan anak panah. Nah, terus yang dipanai biasanya dengan apa? Mereka menyelamatkan diri dengan perisai-perisai. Nah, babun fisal disuyuf dan dikambab menghunus pedang ketika berjumpa dengan musuh. Ini adalah An-Malik bin Hamzah Tabani Abi Usaidin As'aidi An-Nabi An-Jati Kala Nabi sallallahu alaihi wasallam yang udah terakhir tidak aksabukum farmuhu bin nabri wala tasal sulfa hatta yakhshakum wala tasullu, dan ini hadisnya dhaif. Babun fil mubarazah, duel antara dua orang. Ini biasanya dilakukan sebelum perang dimulai. Jadi dimulai dulu dengan pemanasan
1 lawan 1 atau 2 lawan 2 atau 3 lawan 3, pokoknya sebagian yang maju. Wabihi qala an Ali bin qala taqaddami yakni Uttah bin Rabi'ah tetapi Abu ibnuhu akhuhu fanata man yubaris fantatabahu syubatun minal ansor faqala man antum fa'akhtaruhu faqala la hajjata lana fikum innama aradna bani amina faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kun ya Hamzah kun ya Ali kun ya Ubaidah bin Haris fa'aqbala Hamzah ila Uttah fa'aqbaltu ila Syaibah wahtalifa baina Ubaidah wal Walid bi'batani fa'asana kullu wahid minhuma salibuhu summa minna ala al-Walid faqatalnahu wahtamalna Ubaidah. Ya, di sini ada 3 orang. Ya, 3 orang ini semuanya nama-namanya menunjukkan kemenangan dan kekalahan. Hamzah artinya singa, singa biasanya menang. Kemudian Ali artinya tinggi, tinggi yang menang. Kemudian Ubaidah ya dari Abdullah hamba Allah ya itu menang juga. Nah, sementara yang muncul dari kalangan orang-orang kafir itu adalah satu Utbah namanya, celaan, kalah tercela. Syaibah udah ubanan, udah tua, kalah. Walid anak kecil ya kalah. Karena itu kata Ibnu Qayyim bahwa nama-nama ini sudah menunjukkan kemenangan dan kekalahan. Karena itu para ulama mengambil kesimpulan lil ismi ta'thirun 'alal musamma. Nama itu punya ta'thir terhadap orang yang dikasih nama. Nah, tapi dalam kasus ini memang fa'athkhana, lalu melukailah kullu wahidin minhuma sahibah, yaitu antara Walid dengan Ubaidah ini. Jadi imbang antara Walid dengan Ubaidah. Tapi kemudian 2 orang yang sudah berhasil menaklukkan lawannya kemudian membantu Ubaidah. Nah, kalau mubarazah begitu boleh ya. Setelah dia berhasil menyelesaikan lawannya, dia membantu temannya, nggak ada masalah. Wahtamalna Ubaidah karena apa? Dia sudah luka parah. Kemudian akhirnya beliau mati, dan matinya berarti mati syahid, rahimahullah wa radhiyallahu ta'ala anhu. Dan itulah yang menyebabkan bahwa perang itu pahalanya besar, karena perang itu sama dengan mengorbankan sesuatu yang paling berharga bagi kita, yaitu nyawa kita untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mubarazah ini semacam apa itu, orang perang tanding kalau bahasa kita ya. Perang tanding ini semacam kesombongan ya, karena orang yang maju itu berarti apa? Dia menampakkan keberaniannya atau kejantanannya. Ini semacam kesombongan, tapi seperti ini dalam perang disyariatkan sekarang untuk melawan musuh-musuh Islam. Hanya saja diperselisihkan apakah mubarazah itu harus dengan izin imam ataukah tidak dengan, atau boleh tanpa izin imam. Kalau di sini Nabi yang menyuruh ya, qum ya Hamzah. Nah, makanya muncul perselisihan pendapat tadi, apakah harus menunggu hukum ataukah tidak harus. Dan salah satu ulama yang terkenal di dalam mubarazah itu adalah Abdullah bin Mubarak, karena dalam suatu pertempuran itu ada orang kafir mengatakan, siapa berani maju seorang muslim mati, maju lagi muslim mati, sampai sekitar 10 orang, sehingga semuanya pada ketakutan ini. Akhirnya dia sombong sekali, siapa yang berani maju. Nah, maka Ibnu Mubarak dari belakang, karena dia itu kalau perang itu dia sembunyi di belakang, dia kemudian menggunakan sorban ditutupi pada mukanya, dan dia kemudian maju dan membunuh orang tadi, berhasil dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, begitu berhasil, umat Islam semuanya takbir, dia langsung lari ke belakang lagi. Orang-orang nggak tahu siapa orang ini. Maka ada satu orang membuntuti sampai akhirnya ketangkaplah Ibnu Mubarak tadi, dibuka apa itu wajahnya, kaget, anta ya syekhuna, karena murid-muridnya kan banyak ya, Ibnu Mubarak. Maka beliau mengatakan, kamu jangan beritahu siapapun, ini rahasia. Nah, kemudian berita itu tersebar setelah beliau wafat. Dan kalau sudah wafat maka sudah boleh menyebarkan rahasia orang itu. Nah, mutilasi. Anak
qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'afun nas ityatan al-iman. Dhaif. Tapi isinya sahih bahwa orang-orang beriman itu paling ifah, menjaga diri dari perbuatan yang jelek meskipun dalam bab membunuh. Karena apa? Karena umat Islam itu dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik, sehingga Nabi mengatakan innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Kemudian qala Amin Hayyat Bani Imran anna Imran Abu Qala Mudamun Waja'aka lillahi alaihi Fa'in qadira alaihi Fa'anna yadahu Fa'asalani li'as'ala lahu Fa'ataitu samurata pada junduk Fasa'atuhu faqala Kana Nabiullah sallallahu alaihi wasallam Yahusuna ala sadaqah wa yanhana anil mislah Fa'ataitu Imran bin Husaynan Fasa'atuhu faqala Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Yahusuna ala sadaqah wa yanhana anil mislah. Ini ila qala tabun fi qadri nisa. An Abdillahi anna ra'atan wujidat fi ba'di mawazi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maktulatan. Fa'angkara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla nisa wa sibyan. Siapa saja yang tidak boleh tadi? Ada 5. Nisa, Sibyan, Mbak Fani, lagi. Iya, terus ya Ruhban sama yang marid tadi ya, yang marid musmin. Lebih ilaiqala Qulna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin fara'an nasa mujtami'in 'ala syai'in Faba'asa rajulan faqala undur ala majtama'a ha'ula Waja'a faqala alam ra'atin qatilin faqala Qatilin maktulatin. Maka ini wazan qatil bisa untuk muannas ya, tidak harus qatilatin. Mahadihi dituqatal qala Mahadihi likutuqatal, ini kalimat berita. Orang seperti ini tidak boleh dibunuh karena dia cewek. Fa'alan muqaddamati Khalid bin Malik fa'asara jalan faqala kulli Khalid baik turun namra'atan wala Asifan ajiran, yaitu orang yang pegawai yang diupai ini. Jadi dia ikut perang tidak untuk perang, tapi diupai untuk masak dan sebagainya. Nggak ada kaitannya sama sekali dengan perang. Kalau kita tambah satu lagi berarti asif ini juga nggak boleh dibunuh ya, berarti totalnya ada 6 ya. Muqaddamah tadi masih ingat ada 5 pasukan, ada 5 bagian apa saja? Qalbun, Ra'sun, Maimanah, Maisarah, Saqah. Ra'sun sama dengan Muqaddamah. Nama lainnya. Wabihi ilaikala an samarakat di junduk kala kepada Rasulullah SAW Uktulul syuhul musyrikin wastabaku syarkhahum. Yang dimaksud syuh ini adalah yang dewasa, jadi bukan yang tua fani tadi, bukan. Kemudian syarkhahum yang masih anak-anak. Yang anak-anak jangan dibunuh. Istabku, sisakan maksudnya, jangan dibunuh. Dan hadis ini dhaif tapi maknanya sahih. Wabihi ilaikala an Aisyah qalat lam yaktul min nisa'ihim ta'li bani Quraidah illa ra'atan innaha la'indi tuhaddisu tathak dhahran wa bataqnan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaktulu rijalan bisuyufi idhatafa hatifun bismiha aina fulanah qalat ana qultu wa ma sya'nuki qalat Bama sya'nuki, ini tanya kepada perempuan tadi. Qalat hadasun ahdastuhu qalat fantalaqat biha fadarabtu unuqaha Fa'an sa'ajaban minha annaha tathak dhahran wa bataqnan wa qad alimtu annaha tuqtan. Hadathun ahdathuhu. Qala al-Khattabi innaha kanat syatamat an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa al-hadath alladhi ahdathathu wa fihi dalalah ala wujudi qatl man fa'ala dhalik.
Jadi dia dibunuh karena apa? Mencaci maki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka perempuan yang melakukan tingkah-tingkah yang boleh dibunuh ya dibunuh. Tapi kalau dia tidak melakukan tingkah-tingkah tersebut, maka hukum asalnya adalah tidak boleh dibunuh. Imam Malik berpendapat bahwa orang yang mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak diterima tobat darinya. Wa yaqbalu taubata man dzakarallah bi sabbin aw syatmin wa yakufu anhu. Tapi kalau mencela Allah kemudian dia sudah tidak lagi mencela, masih bisa diterima tobatnya. Jadi dibedakan oleh Imam Malik antara mencela Nabi dengan mencela Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa begitu ya, Allah a'lam. Kemudian dhahran li batnin tadi mubalaghah ya, artinya kalau bahasa Indonesianya apa itu? Ketawa kekel, ngekek, apa itu? Ya, pokoknya gitu lah. Nah, Bihi qala hadis bin Jasama annahu sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam alitar min musyrikin. Bidayatuna qisatu min dararihi min nisa'ihi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa minhum. Fakana amr yakni ibnatina yaqulu min abaihi qala Zuhri summa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da an fatul nisa dan berwildan. nah, Lebih ilai kala batun fi karahiyati harkil abduri dinar an Muhammad bin Hamzah al-Aslami an abihi an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarahu ala sariyatin qala farastu fiha wa qala in wajadtum fulanan fa ahlikuhu dinari fawalaitu fanatani farja'tu ilaihi faqala in wajadtum fulanan faqtuluhu wa la tuharrikuhu fa innahu la yu'addibu dinari illa rabbun nar. jadi enggak boleh ya. Dulu boleh, tapi kemudian dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kecuali satu ya. Apa itu? Qisas. Karena qisas itu artinya mematsalah. Sehingga kalau seseorang membunuh orang dengan membakar, nah maka dia dibakar juga, itu keluar dari kaidah ini. Likulli qaidatin mustathniyah. Adapun dasarnya ya karena qisas itu adalah artinya mematsalah, jadi harus sama. Kalau enggak sama berarti enggak qisas namanya. Dan Rasulullah SAW pernah membunuh orang dengan diremuk kepalanya dengan batu gara-gara dia meremuk kepala orang dengan batu pula. Bihi qala Nabi Hurairah qala ba'asana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ka'sin qala in wajadtum fulanan wa fulanan pada qala maknahu. Nah, Bihi qala an Abdurrahman bin Abdullah an Abi qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Fatara qalina tadihi fara'ina umaratan ma'aha farhani. Farhani, Umar itu burung kecil, Farhani itu anak-anaknya. Wa'adna farhaiha faja'atil humarah faja'alat tafrishu faja'al Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala man faja'aha di waladiha Rutu waladaha ilaiha wara'a qaryatan namrin qad harabnaha faqala man haraka hadihi qulna nahnu qala innahu la yanbaghi an yu'addiba bin-nari illa rabbun nar. Ya. Faja'alat tafrushu, maka berbuatlah burung itu menghamparkan sayapnya. Ya, karena dia mencari-cari anaknya itu. Nah, maka dilarang oleh Nabi SAW karena ini termasuk bab rahmatan bil hayawan. Man fajja'a hadha man fajja'a bi tasydidil jim kada dubita wa fil qamus fajja'a, jadi boleh dua-duanya ya. Man fajja'a, barang siapa yang menyakiti, hadha bi waladihi, dengan mengambil anaknya, suruh kembalikan. Inilah sebabnya orang alim itu
didoakan ampunan oleh semua makhluk, termasuk burung-burung, karena dia mengajarkan bagaimana adab kepada burung sebagaimana diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak hanya orang alim ya, talibul ilm pun juga sama, didoakan oleh semua makhluk. Ada yang berkaitan dengan bab itu tadi, la ya'adzib binar illa rabbun nar, termasuk kepada semut-semut juga nggak boleh. Nah, kemudian diperselisihkan oleh masyayikh kontemporer bagaimana raket nyamuk itu. Sebagian menyamakan dengan nar sehingga tidak boleh, sebagian lagi membedakan. Bedanya kalau api itu dia tidak langsung mematikan, jadi dia kepanasan dulu baru kemudian mati. Tapi kalau raket nyamuk itu kena langsung mati. Yang benar yang mana itu? Kepanasan dulu baru mati atau langsung mati? Wallahu a'lam. Kalau bisa dengan anu aja lah, apa tuh, baikun atau apa yang lain-lain. Khuruj min al-khilaf mustahab. Indakum kathir wala la ba'udha? Nah, idan madza sataf'alun? Tatasaddaquna bid-dam la ba'sa. يعني تقول للبعوضة تفضلي تصدقت بدمي ولكن لا تؤذي. نعم تفضل. Begini kalau tahun firajili yang tidak bertemu ala misri awisahmi. Orang menyewakan kendaraannya dengan gaji separuh atau saham dari apa? Saham dari ghanimah. Anda silakan dengan aspak kalau nanti Rasulullah SAW tidak sebagai kata harus ke ila ahli fa'aftar tu wa kerja amal sahabati Rasulullah SAW Taufik tu fil Madinah penati ada yang itu perjulan sahmahu anaka syaikun minat ansur kola dana sahmuhu ala anakni lahu apabatan doa amuhu ma'ana itu ma'am wala kasir ala barakatillahi ta'ala wala faras tu ma'afai disahidin hatta atau Allah ma'alayna wa asobani wala isu yasuk turun hatta atai turun wala raja bapak ada ala hati batin minhaka iti ibididi sumakala sikuna muktilatin sumakala sikuna muktilat kepala ma'ara para isoka ila kiroman kepala inama hiya merimatuka allati syarotulaka kala isoka ya kena ahi bagai rasah nikah Arabna. Ada beberapa mufradat di sini ya. Yang pertama, nahmilahu aqabatan, kami membawa dia dengan dibonceng. Kemudian di sini ada fasir ala barakatillah, ini mendoakan orang yang sabar, sebagaimana kalau di Indonesia biasanya fi apa? Fi kanafillah atau fi kalaillah. Kemudian ada aswabani qalais. Qalais itu jamak dari qadus. Qadus itu adalah onta yang masih muda. Nama lainnya adalah Bakar. Abu Bakar, bapaknya onta muda. Kiraman mulia itu maksudnya apa? Yang istimewa. Jadi kendaraan kan ada yang istimewa, ada yang murahan. Nah, akhirnya dia mengatakan di akhir cerita, khulqala isaka ya bani akhi wa ghayra sahmika aradna. Ini sangat indahnya apa? Menolong sesama di dalam kehidupan antara orang-orang Ansor dengan orang-orang yang membutuhkan pertolongan mereka. Tapi hadis ini memang derajatnya dhaif ini. Berarti boleh enggak seperti ini? Boleh, karena dalam hadis Nabi mengatakan apa namanya?
Al-muslimuna ala syurutihim, orang-orang Islam itu sesuai dengan persyaratan antar mereka. Kalau misalnya saya menyewakan ya, suatu kendaraan dengan bayaran sekian, nah, itu sesuai persyaratan. Baban fil asir yuthaq, asir yang diikat. Nah, Jadi kala an Abi Hurairah yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ajbarat bina asal jannah min qaumin biqatima ila jannah bisawasi. maka yang berkaitan dengan bab salasil itu, dan silsilah itu beda dengan khul. Kalau khul itu yang di atas atau di tangan, kalau silsilah itu yang di bawah atau di kaki. Jadi ini kala anjing ini Hafisin kala Rasul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Ghalib an-Naisi fi sariyatin wa kuntu fihi fa'amarahu an Yasunul qara, menuangkan penyerangan ala Bani Mulawwih bil Kadid, nama suatu tempat. Awalisna hatta idha kuna bil Kadid lakin al-hari sebenar warsa an-Naisi fa'akhadnahu faqala innama ji'tu uridul Islam wa innama kharastu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqulna intakun musliman lam yaduruka ribatuna yauman wa laylatan wa intakun bada dalika nastawsik minka fa'asatidnahu misakan. Ya, jadi kami itu nggak tahu ya kamu itu betul Islam atau tidak, sehingga kalau memang kamu betul Islam ya kamu tak ikat sehari semalam nggak apa-apa, tujuanmu kamu kan Islam kan. Kalau ternyata kamu itu tidak Islam, hanya pura-pura, ya nastaufik minka, kita sudah menjaga diri dari kamu. Fasyadudnahu withaqan, lalu diikat tapi hanya sehari semalam untuk membuktikan apakah betul-betul dia itu muslim ataukah tidak gitu. Maka ini menunjukkan bolehnya tawanan itu diikat nih. Tapi hadis yang ini dhaif. Jadi ilai para anak Hurairah yaqulu ra'asa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairan ibnu Mas'ud tajaat bilang tulai min Bani Hanifah yuqalu lahu sama matadunu usalim sayyidi ahli Yamamah Rabatu bisariyatin min sigarin masjid. Jadi boleh nggak orang kafir masuk masjid? Boleh apabila ada maslahat. Ini diikat di masjid supaya dia tahu bagaimana kondisi umat Islam, supaya dia tertarik Islam. Karena banyak orang kafir itu tidak tertarik Islam karena nggak paham apa itu Islam. Begitu paham jadi tertarik. Dan ini masalah khilafiyah. Sebagian ulama berpendapat tidak boleh masuk masjid itu hanya Masjidil Haram. Kalau masjid yang lainnya seperti Masjid Nabawi boleh. Tapi pendapat yang saya pilih semua masjid sama. Meskipun ayatnya mengatakan fala yadkhulul Masjidil Haram, tapi apa? Ilatnya sama, yaitu innamal musyrikuna najas, sehingga berlaku untuk semua masjid. Waluta ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala mada indaka ya Sumamah qala indi ya Muhammad khairun in taqtul dadamin wa in tun'en ala syakirin wa in kunta turidul mal fasal tuqta minhu masyikta. Fatarabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta idha kana al-bad summa qala lahu ma indaka ya Sumamah fa'a'atan misla dan kalam. Kata kamu katakan agak dalwati kata kalau misalnya Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adliku Sumamah fantalaka ila nahdin qaribin minal masjid faqtasala fihi summa tawala al-masjidah faqala asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wa saqal hadis. Jadi Rasulullah setiap hari nanya sama Umamah, ya, ma indaka ya Sumamah, apa persangkaanmu terhadap saya ya Sumamah? Kamu kan sekarang sudah jadi tawanan saya ini. Nah, kamu itu kepada saya menyangka apa?
Rasulullah itu kan orangnya memang sangat akhlaknya sangat bagus ya. Saking bagusnya itu musuh pun tidak berprasangka buruk kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia mengatakan, ya Muhammad indi khair ya. Maksudnya persangkaan saya engkau itu tidak akan menzalimi saya meskipun engkau mengikat saya, tapi saya yakin engkau itu pemaaf ya. Tapi dia juga mengatakan in taqtul dzadamin, kalau kamu membunuh saya ini orang yang punya darah yang mulia, artinya nanti kaum saya akan melakukan sesuatu terhadap kamu. Jadi saya nggak takut kamu bunuh, karena pasti kaum saya akan membalas pembunuhan terhadap saya ini. Tapi wa in tun'im, kalau engkau memberikan kenikmatan yaitu melepaskan saya, tun'im ala syakir, saya akan berterima kasih terhadap perbuatan kamu tersebut. Itu salah satu tafsiran dari kata-kata dzadamin nih, dan itu menurut saya tafsiran yang paling bagus. Kalau mau tafsiran yang lain nanti silahkan dilihat di syarahnya apa mana dzadamin itu. Kemudian beliau bertanya lagi, ma indaka ya Thumamah, diulang-ulang terus sampai beliau yakin bahwasanya Thumamah ini sudah tertarik masuk Islam. Akhirnya beliau mengatakan atliqu Thumamah. Sampai berapa hari itu? 3 al-qadnya. Yang pertama kan ma indaka ya Thumamah, ini yang pertama ya. Kemudian qad, kemudian dia ma indaka ya Thumamah yang kedua, kemudian qad, kemudian yang ketiga atliqu. Berarti hari ketiga baru atliqu. Nah, mungkin dari situlah kemudian para ulama mengatakan orang yang murtad, nah itu dikasih tenggang waktu 3 hari, sebagaimana orang yang ditawan ini dikasih tenggang waktu juga 3 hari. 3 hari udah tertarik Islam, ya udah. 3 hari tidak tertarik Islam, bunuh kalau ada orang yang murtad seperti itu nih. Dan itu masalah khilafiyah, apakah dikasih tenggang atau tidak orang yang murtad tadi. Terus di akhir hadis itu ada tambahan qala Isa akhbarana Laits wa qala dza dhimmin. Al-dhimmin itu adalah zimmah ya, perlindungan. Riwayat yang lain dza dhammin pakai zal di fathah. Ay dhimma min hurmatin, memiliki kehormatan. Nah, Wabihi ilai qala an Yahya bin Abdullah bin Abdurrahman bin Sa'd bin Zurarah qala tutima min usara hina tutima bihi sadatu bintu Sam'ah ila ali Afra fi munahihim ala Aufin wa Mu'awwidin ibnai Afra qala wa dhalika qabla an yudroba alaihina hijab qala taqulu saudah wallahi inni la indahu ikutiyat fakila haula'il usara qad ata bihim warja'tu ila baiti wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fihi wa idza Abu Yazid wa Suhail bin Amri fi nahiyatil hujrati wa juma'atan yadamu ila unukihi bihablin. Semoga para hadis. Qala Abu Dawud Rumah perkara Abu Jahil bin Hisham Wakana intadaba lahu walam ya'rifahu wa qutila yawma badrin. Intadaba ay ajaba. Nah, babun fil asir yunalu minhu wa yudrabu wa yuqarrar. Tawanan dipukuli dan dibikin mengaku. Kalau yunalu itu ya dikamplangi, itu juga boleh terjemahnya. Pokoknya yunalu adza. Nah, yuqarru kata. Yuqarran. Fil asir yunalu minhu wa yudrab. Nah,
dalam syarah cuma yudrop, nggak ada yuqarrarnya. Coba di apa alisi apa yuqarrar atau yuqarran. Kalau yang mudah ya yuqarrar, disuruh ngaku, ya kamplengi sampai ngaku. Orang aku tak kamplengi terus lah. Apa itu? Yuqarrar pakai ra. Yunalu minhul adza itu tidak harus dikamplengi ya, bisa dengan dicaci maki dan sebagainya. Karena adza itu tidak harus pukulan ya, bisa dengan ucapan. Maka yunalu minhu itu lebih umum daripada yudrob. Kalau yudrob itu adza yang lebih dahsyat ya, dengan tangan. Fadhal. Terakhir. Wabihi qala an Anasin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mataba ashabahu. Antaraku ila Badrin fa'adahum di rawaya Quraisyin fiha abdun aswatun di Bani Hajjah. Mataba ashabahu, mengajak para sahabat-sahabatnya. Rawaya itu adalah rawiyah, yaitu unta yang digunakan untuk mengambil air. Fa'adahu ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faja'alu yas'alunahu aina Abu Sufyan fa'aqulu wallahi mali bisyai'in min amrihi ilmun walakin hadhihi Quraisyun qad ja'at fihim Abu Jahlin wa Utbatu wa Syaibah ibnu Rabi'ah wa Umayyah bin Khalaf fa idza qala lahum dhalika darabuhu fa yaqulu da'uni ukhbirukum fa idza tarakuhu qala wallahi mali ya'ti Sufyan min ilmin walakin hadhihi Quraisyun qad aqbalat fihim Abu Jahlin wa Utbah wa Syaibah ibn Rabi'ah wa Umayyah bin Khalaf qad aqbalu wa Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli wa huwa yasma'u dzalika. Faman sarafa qala walladhi nafsi biyadihi innakum la tadrijunahu idza sadaqakum wa tad'unahu idza kadzabakum. Hadhihi Quraisyun qad aqbalat li tamna'a atas Sufyan. Qala Anasu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hada masra'u fulanin ghadan wa wada ayatahu 'alal ardi wa hada masra'u fulanin ghadan wa wada ayatahu 'alal ardi wa hada masra'u fulanin ghadan wa wada ayatahu 'alal ardi wa qala walladhi nafsi biyadihi ma jawaza ahadun minhum an mawdi'i yadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa amara bihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqada bi arjulihim fasuhibu fa ulqu fi qalibi badrin. Qalib sumur ya. Dan dari cerita ini kita ketahui bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika salat itu masih mendengar suara orang. Jadi Nabi tahu bahwasanya mereka sedang memukuli orang dan kemudian memaksa untuk mengaku padahal dia nggak tahu sama sekali. Maka orang-orang yang salat terlalu khusyuk sampai tidak mendengar apa-apa itu malah tidak sesuai dengan salatnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tetap saja kita mengatakan khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak harus salatnya sampai seperti mereka yang sampai tidak sadarkan diri, ada kebakaran juga tidak tahu, itu malah tidak sesuai dengan apa yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat beliau. Ada bayi nangis saja beliau dengar, kemudian mempercepat salatnya, ya kan. Kemudian qalib itu adalah sumur yang belum ada dindingnya. Kalau sudah ada dindingnya maka tidak disebut qalib, mungkin disebut bi'r dan sebagainya. Ini yang dapat kita baca. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.